Perkenalkan, nama saya Sinta Christine, NIM 1910416843. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS Analisis Lingkungan Bisnis. Bagian A. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Pertanyaan pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Ya, karena analisis lingkungan bisnis adalah salah satu mata kuliah yang saya ambil pada semester ini. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya 14 kali. Apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Tidak ada materi yang dapat dimengerti selama kuliah daring ini. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya: 1. Pertanyaan diskusi. 2. Ringkasan materi. 3. Mencari materi non-market strategi. 4. Ringkasan di buku pada bab 4. 5. Presentasi di buku pada bab 5. 6. Presentasi di buku pada bab 7. Soal kelima, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah analisis lingkungan bisnis. Siapa penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Berapa jumlah bab yang terdapat dalam buku analisis tersebut? Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Jawabannya, penulis buku analisis lingkungan bisnis di Adi Mursalin SEMM. Pada tahun 2001, jumlah halaman 631, jumlah sampai bab 14. Pada bab 1, analisis lingkungan bisnis. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Bab 2, yaitu strategi terintegrasi. Strategi bisnis memiliki komponen pasar dan bukan pasar. Strategi pasar adalah pola tindakan terpadu yang diambil di lingkungan pasar untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Bab 3, media berita dan isu bukan pasar. Media berita berperan penting dalam masyarakat dengan memberikan informasi kepada publik tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan masyarakat tempat mereka tinggal. Bab 4, politik privat dan tekanan sosial. Pada 27 Juli 2011, Wall Street Journal memuat sebuah cerita dengan judul Di Bawah Tekanan. MC Donalds menambahkan apel ke makanan anak-anak, dan New York Times berjudul McDonald's Times Its Happy Meal. Menanggapi kritiknya, perusahaan menambahkan buah dan mengurangi kentang goreng. Bab 5, manajemen krisis. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dalam peristiwa acak terjadi. Bab 6, mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis pasar di perusahaan. Meskipun kenali pelanggan Anda adalah hal terpenting untuk kesuksesan bisnis, begitu pula kenali negaranya. Ambil contoh Cina, di mana perusahaan lokal dengan cepat belajar bahwa menggabungkan praktik manajemen barat dengan pemanfaatan dukungan pemerintah yang cerdas dapat membuka pintu dan memenangkan kontrak. Bab 7, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Bagi banyak perusahaan dan industri, aturan main ditetapkan oleh undang-undang. Selama 65 tahun, Glass-Steagall ACT memberlakukan tembok antara perbankan, asuransi, dan industri sekuritas. Dan setelah beberapa dekade upaya oleh anggota industri, tindakan tersebut dicabut pada tahun 1999 oleh Graham Leach Blilell ACT. Bab 8, menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Strategi non-pasar harus dilaksanakan secara efektif dan sebaliknya. Efektivitas penerapan strategi mempengaruhi pilihan di antara mereka. Bab 9,
Antitrust ekonomi, hukum, dan politik. Kebijakan antitrust adalah campuran dari kebijakan sosial, ekonomi, hukum, dan praktik administrasi. Bab 10. Regulasi hukum ekonomi dan politik. Pasar dan hak milik adalah inti dari sistem usaha bebas. Pasar memungkinkan orang untuk bertukar barang dan jasa, dan hak properti memungkinkan mereka memperoleh keuntungan dan perdagangan. Bab 11. Pasar keuangan dan peraturannya. Krisis keuangan global tampaknya telah menimbulkan keyakinan luas bahwa mungkin kepercayaan pada cara kerja pasar bebas sudah berlebihan. Bab 12. Pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan masyarakat, pemerintah, dan bisnis menyadari pentingnya perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Bab 13. Analisis pastel. Analisis pastel atau analisis pastel atau sebelumnya dikenal sebagai analisis PASTE adalah kerangka kerja atau alat yang digunakan untuk menganalisis dan memantau faktor lingkungan makro yang mungkin berdampak besar pada kinerja organisasi. Bab 14. Dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 diumumkan WHO World Health Organization tanggal 11 Maret 2020. Kejadian COVID-19 yang dilaporkan kepada publik pertama kali tanggal 31 Januari 2020 di Wuhan, Provinsi Hubei, RRC. Pendapat saya terhadap buku tersebut ialah penjelasannya cukup mudah dimengerti dan manfaatnya ialah menjadi bahan untuk dipelajari dalam makul analisis lingkungan bisnis. Bagaimana kuliah daring analisis lingkungan bisnis memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya, materi yang disampaikan sudah dimengerti dan kendala jaringan. Platform yang digunakan selama kuliah WA dan Google Classroom. Bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. 1. Jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Jawabannya, manajemen krisis adalah salah satu bentuk dari ketiga bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Sifat dan penyebab krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkatkan dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. 2. Sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jawabannya, 1. Penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. 2. Kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. 3. Analisis akar penyebab. Langkah-langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. 4. Tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. 5. Resolusi. Krisis Tylenol diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusakan itu adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan sianida, memasukkan kembali ke botol tersebut ke dalam bungkusan dan menyegel kembali. Ketiga, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Jawabannya, strategi adalah hubungan antara tujuan dan tindakan spesifik yang diambil untuk mencapainya ketika ada persaingan antar kepentingan. Seperti dalam kasus politik kelompok kepentingan, efektivitas suatu strategi bergantung pada strategi pihak lain yang aktif dalam masalah tersebut. Contohnya Toshiba dan sanksi perdagangan. Soal keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Strategi adalah bakal tindakan yang menuntun
keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak merealisasikannya. 3 strategi non-generik adalah representasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. 1. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara pemegang jabatan terpilih dan konstituen mereka. Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. 3. Strategi penyediaan informasi merupakan suatu cara pasar untuk menyalurkan informasi suatu produk yang sedang dipromosikan. 5. Pilih satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Bab yang saya pilih adalah bab 7. Strategi adalah hubungan antara tujuan dan tindakan spesifik yang diambil untuk mencapainya. Contohnya Toshiba dan sanksi perdagangan. 6. Bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Peran pemerintah dalam dunia bisnis sangat penting. Pemerintah termasuk dalam lingkungan bukan pasar karena pemerintah bertanggung jawab untuk menarik pajak setiap pedagang. Bagian C. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. A. Judul video. Lingkungan yang mempengaruhi bisnis, teori-teori yang dijelaskan dalam video, efek lingkungan pasar, efek lingkungan bukan pasar, produk domestik bruto atau PDB, faktor mempercepat pertumbuhan ekonomi, unsur lain yang mempengaruhi dalam kegiatan usaha, manfaat dan wawasan setelah menonton video, menambah wawasan dan pengetahuan tentang lingkungan yang mempengaruhi bisnis dan juga menjadikan kita mampu membedakan hal-hal tersebut tentang hal-hal yang mempengaruhi dunia bisnis. B. Judul video. Dampak COVID-19, ekonomi RI minus 5,32%, teori-teori yang dijelaskan dalam video pertumbuhan ekonomi RI minus 5,32% yang diakibatkan oleh konsumsi rumah tangga dan investasi di triwulan kedua dan penurun di lapangan usaha seperti transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makanan minuman dan jasa lainnya, dan yang tidak mengalami konstruksi yaitu pertanian, infokom, dan pengadaan air. Manfaat dan wawasan setelah menonton video, menambah pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia dan bisa mempelajari banyak hal dari yang disampaikan oleh pemateri dalam berita tersebut. Sekian jawaban UAS analisis lingkungan bisnis dari saya ucapkan terima kasih.